Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah. Ada yang sudah diketahui dan ada hikmah yang masih tersembunyi. Ada yang sudah jelas bagi manusia dan ada juga yang masih menjadi rahasia. Pengetahuan akan hikmah ini menjadi penting karena dengannya seseorang akan lebih termotivasi dalam menjalankan amal tersebut serta semakin kuat keyakinan karena telah mendapatkan argumentasi akal. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hikmah bukanlah penentu atau kunci dalam menjalankan amal. Dan inilah membedakan antara orang-orang liberal dengan orang-orang beriman yang sesungguhnya. Mukminuna hakka bagi orang liberal yang secara ekstrim menempatkan akal lebih nasyari, ibadah tidak dijalankan sampai diketahui hikmahnya. Sementara bagi orang yang beriman, selama ada dalil yang memerintahkan amal yang dikerjakan sudah diketahui hikmahnya maupun belum. Hikmah bisa dipikirkan atau dicari tanpa meninggalkan amal. Kalau nantinya hikmah itu terungkap, alhamdulillah ia bisa menguatkan kontinuitas amal. Kalaupun ternyata sampai akhir usia tidak juga diketahui hikmah, itu tidak berarti memutuskan amal yang telah jelas dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Bahkan sebaliknya, manusialah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam amal atau ibadah, Allah tidak memerlukan ibadah manusia. Andai kata seluruh manusia beribadah kepada Allah, Allah tidak satupun yang beribadah. Allah tetaplah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang kekuasaannya tidak akan berkurang. Maka hikmah ibadah yang dilakukan manusia juga akan kembali kepada manusia. Puasa merupakan ibadah istimewa yang karenanya Allah berfirman dalam hadis yang artinya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Puasa, khususnya puasa Ramadan, memiliki sejumlah hikmah dalam maslahat bagi manusia secara umum. Hikmah puasa bisa diklasifikasikan menjadi 3 hikmah, yaitu hikmah rohaniyah, hikmah medis, dan hikmah sosial. Hikmah rohiyah, puasa merupakan ibadah yang langsung menyentuh dimensi rohani, kursi, bahkan lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya. Jika zakat memiliki dimensi harta yang besar dalam sholat, masih terdapat dimensi gerak, dan haji memiliki dimensi gerak serta harta yang juga besar. Puasa lebih konkuren pada dimensi rohani. Karena ada banyaknya hikmah rohiyah dalam ibadah puasa ini, diantaranya adalah puasa dapat menyucikan jiwa manusia. Dengan menjalankan ibadah puasa, manusia telah memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Manusia menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Kalau ia mau, bisa ia saja melakukan, tapi tidak ada mengetahuinya saat berada di rumah yang tertutup, dalam kamar yang terkunci. Tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum, tetapi ia tidak melakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hikmah puasa melatih seseorang untuk menahan nafsu syahwatnya yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa dapat membersihkan karena pada puasa ada paksaan untuk mengerem berbagai hasrat yang dicenderungi oleh manusia. Padahal seringkali penyakit hati dan kotoran jiwa justru muncul ketika seseorang tanpa kendali menuruti semua keinginannya. Kemudian yang kedua, puasa mengangkat unsur rohani di atas unsur materi pada diri manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari unsur materi dan unsur non materi, tanah dan roh. Saat manusia menuruti unsur tanah yang cenderung pada dunia, maka kedudukannya akan turun bahkan melebihi binatang. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 5. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf 179. Sebaliknya, ketika manusia mengikuti unsur roh yang cenderung pada akhirat dan mencintai hal-hal bernuansa langit, maka kedudukan akan melambung tinggi.
serta derajat malaikat. Pada saat berpuasa di siang hari yang sangat panas, unsur tanah dalam dirinya mungkin mengajak untuk minum, tetapi ia lebih memilih untuk memenangkan unsur rohani untuk tetap berpuasa. Demikian juga perut lapar dan ajakan kuat unsur tanah untuk makan. Ia memenangkan unsur rohani untuk tetap menahan rasa lapar sampai tiba saatnya berbuka. Lebih dari itu, ia juga memenangkan unsur rohani pada lisan, pendengaran, dan pikiran mengajak berpuasa pula. Kemenangan rohani ini ialah yang membawa kebahagiaan sejati bagi manusia di hadapan Rabb kelaknya. Orang-orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ketika berbuka, dia berbahagia untuk bukanya, dan ketika bertemu Tuhan, dia berbahagia dengan puasanya. Kemudian yang ketiga, puasa melatih kesabaran. Intinya dari kesabaran adalah menahan diri dari dorongan orang untuk segera memiliki atau melakukan sesuatu yang negatif. Puasa yang membiasakan kesabaran, karena pada puasa kita menahan diri untuk tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia sehari-hari, yaitu makan dan minum. Menahan diri dari kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat puasa, seperti minum kopi atau teh di pagi hari, ngemil di siang hari, dan sebagainya. Kesabaran inilah pada akhirnya juga mengikis kedengkian, sebuah refleksi ketidaksabaran atau apa yang ada pada diri kita dibandingkan dengan apa yang ada pada orang lain. Nabi bersabda, puasa bulan kesabaran, dan 3 hari di setiap bulan dapat menyiapkan kedengkian dalam dada. Hadis Tabrani, Bagwi, dan Bazar. Kemudian 4, puasa menekan gejolak seksual. Gejolak seksual merupakan salah satu gejala setan yang paling ampuh dalam menjerumuskan manusia. Tidak hanya bagi pemuda belum menikah, tetapi juga ada orang yang sudah berkeluarga. Itulah mengapa berita selingkuh terlalu sering diberitakan oleh media massa. Puasa berpengaruh menekan gejolak seksual ini, karena Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu benteng baginya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, puasa mempersiapkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Adam menjelaskan 2 hal kelebihan puasa dalam kitab Mutakhasar min Hajul Qasidin. Pertama, puasa termasuk amal yang tersembunyi dan amal batin yang tidak bisa dilihat orang lain, sehingga tidak mudah disusupi ria. Kemudian yang kedua, cara untuk menundukkan musuh Allah, karena sarana yang dipergunakan musuh adalah syahwat. Syahwat bisa menjadi kuat karena makanan dan minuman. Selagi lahan syahwat tetap subur, maka setan bisa bebas berkeliaran di tempat gerombolan yang subur itu. Tapi jika syahwat ditinggalkan, maka jalan ke sana juga sempit. Kemudian hikmah medis. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyaknya penyakit medis yang berawal dari pola makan yang tidak sehat, betapa banyaknya penyakit yang berawal dari masalah pencernaan. Selain memiliki hikmah ruhiyah yang tinggi, puasa juga memiliki hikmah medis yang telah terbukti melalui berbagai penelitian. Di antara hikmah itu adalah apa yang ditulis Said Hawa dan Al-Islam, antara lain, puasa memberi kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan setiap hari. Dengan peristirahatan yang diatur ini, maka pencernaan menjadi lebih sehat, dan sudah menjadi hal lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati pasien ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit yang muncul berkaitan erat dengan kebiasaan banyak makan, seperti penyakit rematik, penyakit lepar, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh yang setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini, diantaranya daerah-daerah yang penduduk terbiasa menjalankan puasa, sangat rendah.
Kemudian hikmah sosial, ayuhal hadirun hafid hakumullah. Hikmah lainnya dari puasa adalah hikmah sosial. Dengan puasa seseorang muslim dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan lapar. Rasa lapar ini diperlukan oleh orang-orang yang kesalahannya berkecukupan, apalagi kaya yang mungkin tidak pernah merasakan rasa lapar semacam ini. Dengan merasakan lapar dihadapkan orang-orang kaya bisa membayangkan bahwa seperti inilah keadaan kaum duafa, lapar bahkan berhari-hari dan tidak dapat mendapatkan kepastian berbuka dengan makanan bergizi. Maka tahapan berikut adalah timbul empati kepada kaum duafa ini sehingga tergeraklah orang-orang kaya untuk menyantuni mereka. Kemudian hikmah sosial lainnya adalah puasa telah melatih kejujuran pribadi, merupakan training bersama kepada seluruh komponen masyarakat untuk hidup jujur, dan dengan kejujuran ini maka kehidupan sosial akan berjalan harmonis, korupsi menurun, dan pemenuhan tanggung jawab semua elemen bangsa meningkat sehingga umat Islam mengalami kemajuan yang signifikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih.